semuanya, kembali lagi bersama kita di podcast BBB Bukan Bincang Biasa. Sebelumnya saya mau ngucapin terima kasih nih karena udah dikasih kesempatan untuk menjadi moderator di BBB kali ini. Perkenalkan, nama saya Melinda Yuningsih, saya dari Prodi Ilmu Administrasi Negara tingkat 2. Di sini saya diamanahi di BEM Fakultas Ilmu Sosial dan Politik di Departemen Komunikasi dan Informasi. Tentunya di sini saya nggak sendirian dong, di sebelah saya udah ada Kak Fahmi. Gimana Kak Fahmi kabarnya? Alhamdulillah sehat walafiat. Boleh perkenalkan dulu dari prodi apa? Oh boleh. Tingkat apa? Departemen apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Fahmi Arif Ramadana dari Prodi Ilmu Administrasi Negara angkatan 18 tingkat 3 kelas A. Untuk di BEM-nya nih Kak, di departemen apa? Di BEM Visip sendiri, Fahmi alhamdulillah diamanahkan sebagai Kepala Departemen Luar Negeri. Departemen Luar Negeri itu apa sih Kak pengertiannya tuh? Departemen Luar Negeri pengertiannya adalah departemen yang menghubungkan antara BEM Visip UGJ dengan BEM fakultas yang lain ataupun dengan BEM Visip UGJ di luar UGJ sendiri ataupun dengan stakeholder di luar kampus UGJ. Seperti itu. Tugas dari Deplu tuh apa sih Kak? Tugas dari Deplu sendiri? Departemen Luar Negeri mempunyai tugas dan fungsi untuk menjalin silaturahmi dan mempertahankan silaturahmi serta membangun relasi di luar BEM Visip UGJ, baik dengan BEM fakultas, BEM Visip di luar Universitas UGJ, ataupun dengan stakeholder di luar universitas. Untuk pandemi sekarang nih Kak Fahmi, kesulitan apa sih dalam berkegiatan? Mungkin sekarang Deplu nih lagi ada kegiatan apa untuk sekarang-sekarang? Pandemi ini bagi saya pribadi dan rekan-rekan di Deplu tidak menjadi sebuah hambatan untuk menjalankan kegiatan, untuk menjadi produktif. Kami tetap melaksanakan kegiatan. Bulan kemarin alhamdulillah dari Departemen Luar Negeri sendiri sudah melakukan kunjungan pada BEM Visip Unpas dan HMM Unjani Bandung. Next mungkin selanjutnya kita bakal fokus di wilayah 3. Jadi kita bakal melaksanakan kunjungan BEM Visip sewilayah 3 yang ke universitas yang ada di wilayah 3. Setelah beres di wilayah 3, setelah selesai semua, baru kita lanjut ke Jawa Barat yang lebih luas lagi. Oke. Untuk kunjungan itu tuh dari kampus tersebut yang mengundang kita atau dari Deplunya sendiri yang memberitahukan bahwa nanti bakal ada kunjungan nih, atau gimana sih Kak? Sebetulnya itu fleksibel ya. Bisa jadi dari pihak sana mengajak atau memberikan undangan agar kita berkunjung sana, ataupun dari pihak kita sendiri yang memberitahukan bahwasannya kita bakal melaksanakan kunjungan ke BEM Visip universitas lain. Biasanya Deplu mengunjungi kampus-kampus di luar itu membahas apa aja sih Kak? Yang lebih tepatnya sharing mungkin ya. Sharing antar BEM Visip, bagaimana BEM Visip di universitas lain itu seperti apa, prokernya seperti apa. Jadi supaya kita mempunyai gambaran sekiranya memang ada proker-proker yang bagus dan baik, itu bisa menjadi sebuah referensi buat kita gitu. Dan misal ada hal-hal baik yang mereka kasih ke kita
kita ambil, tapi sekiranya hal-hal kurang baik, ya udah kita jangan terapin. Oke, lanjut ke pembahasan nih Kak. Sesuai judul, kita akan membahas mahasiswa dan organisasi. Menurut Kak Fahmi, mahasiswa itu apa sih? Mahasiswa itu seperti apa? Menurut saya, mahasiswa itu adalah seseorang yang diberi kecukupan untuk menekuni pendidikan di perguruan tinggi, baik universitas, sekolah tinggi, ataupun institusi. Oke. Ada nggak sih peran dan fungsi mahasiswa itu sendiri? Oh, jelas ada. Jadi setiap yang namanya mahasiswa pasti mempunyai peran dan fungsi. Iya. Dan itu telah melekat sejak dahulu, sejak zaman abang-abangan, zaman perjuangan mahasiswa. Jadi peran dan fungsi mahasiswa itu ada 5. Yang pertama adalah agent of change, yang artinya mahasiswa ini sebagai agen perubahan untuk masyarakat menjadi lebih baik lagi. Dan yang kedua ada iron stock, yang artinya mahasiswa ini sebagai generasi penerus bangsa. Perlu kita sepakati, perlu kita ketahui, dahulu pun zaman Soekarno ada pergantian golongan tua digantikan oleh golongan muda. Nah, begitupun hari ini kita sebagai mahasiswa pasti bakal menggantikan golongan tua untuk kedepannya seperti apa. Dan yang ketiga ada guardian of value, yang artinya mahasiswa sebagai penjaga nilai-nilai baik. Contohnya nilai-nilai baiknya yaitu gotong royong, kejujuran, disiplin. Jadi di situ mahasiswa dapat atau harus mampu menjaga nilai-nilai baik itu di masyarakat. Dan yang keempat ada moral force, yang artinya mahasiswa sebagai penebar moral-moral baik di masyarakat. Dan yang terakhir ada social control, di mana mahasiswa harus bisa menjadi kontrol kehidupan sosial. Dengan cara apa? Dengan cara kritik, memberikan saran, dan lain-lain yang menyangkut permasalahan-permasalahan yang ada di negara ataupun yang ada di bangsa ini. Mungkin nih Kak Fahmi, dari beberapa mahasiswa baru yang belum tahu tuh apa arti dari Tridharma Perguruan Tinggi. Oh, iya. Bisa dijelasin nggak Kak Oh Fahmi? iya. Ya, mahasiswa di sisi lain mempunyai peran fungsi, di sisi lain juga mereka harus berpedoman kepada Tridharma Perguruan Tinggi. Ya. Tridharma Perguruan Tinggi artinya Tri itu 3, Dharma itu adalah suatu kewajiban. Jadi jelas ada berapa dong? Ada 3 kan? Jelas ada 3 Tridharma. Yang pertama adalah pendidikan dan pengajaran, di mana mahasiswa berhak mendapatkan pendidikan dan pengajaran di dalam kampus yang sudah disediakan oleh sivitas akademik yang ada di dalam kampus. Lalu yang kedua adalah ada penelitian dan pengembangan. Jadi penelitian dan pengembangan ini bertujuan untuk menindaklanjuti poin pertama tadi, pendidikan dan pengajaran. Jadi setelah kita mendapatkan pendidikan dan pengajaran, lalu sebagai tolak ukur pendidikan dan pengajaran tersebut, sebagai tolak ukur ilmu pengetahuan kita yang didapat, otomatis kita harus melakukan penelitian dan pengembangan. Seberapa jauh kita sudah berkembang dengan cara penelitian, seperti itu. Dan yang ketiga ada pengabdian kepada masyarakat, yang artinya kita sebagai mahasiswa harus memberikan atau mengimplementasikan ilmu pengetahuan yang kita dapat di dalam kampus untuk kemajuan bangsa, untuk hal-hal baik yang ada di masyarakat.
ya intinya untuk negara lebih baik lagi. Baik. Berarti dari ketiga itu tuh kita sebagai mahasiswa harus paham betul tentang Tridharma perguruan tinggi. Kayak di nomor 3 tadi ya, pengabdian kepada masyarakat. Iya. Nanti juga kita bakal terjun langsung ke masyarakat dan mengabdi. Berarti emang benar-benar harus mengerti, paham bahwa Ya. Tridharma perguruan tinggi. Jelas. Karena kan sebelum kita menjadi mahasiswa, kita harus paham dulu. Jauh dari sebelum kita menjadi mahasiswa, kita harus tahu dulu siapakah kita. Kita adalah manusia. Lalu kita ini sekarang kuliah di universitas, otomatis menjadi mahasiswa. Siapa sih mahasiswa? Kita harus tahu dulu nih, mahasiswa itu apa, lalu dia berlandaskan atau berpedoman kemana. Dan yang jelas tadi, peran dan fungsi Tridharma itu merupakan sebuah pegangan yang kuat untuk menjadi mahasiswa seutuhnya. Itu sih. Oke, lanjut ke pembahasan organisasi nih, masih ada sangkut pautnya tentang mahasiswa dengan organisasi. Menurut Kak Fahmi, organisasi itu apa sih? Organisasi. Organisasi adalah sebuah alat untuk mencapai tujuan bersama dengan memanfaatkan sumber daya yang ada secara terstruktur, sistematis, dan masif. Perlu nggak sih kita sebagai mahasiswa mengikuti organisasi? Tentunya di organisasi dalam kampus kan? Sebenarnya perlu sih. Karena di organisasi kita banyak mendapatkan wawasan dan kita bakal bisa mengembangkan potensi kita. Seperti hanya apa yang kita dapat di dalam kelas, kita implementasikan kepada organisasi. Contohnya, Afami kebetulan kan di administrasi negara nih. Iya. Ada beberapa matkul yang memang membahas tentang organisasi. Di situ kan hanya sekedar teori. Lalu tempat untuk mengimplementasikannya atau mempraktekannya di mana selain kita mengikuti organisasi. Gitu sih. Ada nggak sih ciri-ciri dari organisasi? Banyak ciri. Organisasi itu banyak memiliki ciri. Namun yang sering dijumpai atau yang sering kita lihat, organisasi mempunyai ciri yang pertama, mempunyai struktural, mempunyai anggota, mempunyai tujuan, lalu adanya pembagian kerja, lalu adanya garis koordinasi, dan masih banyak lagi. Tapi menurut Afami itu adalah ciri-ciri yang paling umum yang dapat kita lihat secara real. Kalau prinsipnya tuh Kak, ada nggak sih prinsip dari organisasi itu sendiri? Jelas ada. Organisasi, prinsip dari sebuah organisasi adalah menurut Afami yang pertama mempunyai tujuan yang jelas. Itu yang pertama. Yang kedua, memiliki garis koordinasi, skala hierarki, lalu pertanggungjawaban. Itu yang paling penting. Tujuan utama dari berorganisasi ada nggak tuh Kak? Kalau tujuan utama, mungkin setiap organisasi mempunyai tujuan yang berbeda-beda. Tapi secara umum, tujuan dari sebuah organisasi adalah sebagai wadah untuk mencapai tujuan bersama. Jadi tujuan dari sebuah organisasi adalah untuk menjadi wadah sebagai alat untuk mencapai tujuan bersama. Silakan nih Kak,
kita udah masuk organisasi, pasti mempunyai manfaat dong. Ya, Apa aja manfaat yang bisa kita dapat dalam ikut organisasi itu? oke. Ya kebetulan Afami pun mengikuti organisasi Ya. dan Afami sendiri merasakanlah manfaat dari sebuah organisasi itu seperti apa. Yang Afami rasa, Afami dapat mengembangkan potensi, lalu dari segi keilmuan alhamdulillah menambah, dari segi wawasan juga alhamdulillah menambah, dari segi pertemanan nambah juga. Kita mengikuti organisasi pasti mendapatkan teman baru, mendapatkan sahabat baru, keluarga baru, ilmu baru, wawasan baru gitu kan. Jadi banyaklah manfaatnya gitu kan. Ya masih banyak lagi sih manfaatnya, cuma yang Afami rasain dominannya seperti itu. Oke. Membicarakan soal organisasi nih, pernah dengar nggak sih Kak Fami tentang aktivis atau organisator? Menurut pandangan Kak Fami itu seperti apa? Sebetulnya aktivis menurut Afami sendiri itu adalah sebuah sebutan bagi seseorang yang aktif dalam organisasi atau aktif di luar kampus mungkin. Tapi untuk masalah penggolongan, mahasiswa itu menurut Afami tidak dapat digolongkan. Tidak dapat digolongkan dalam arti tidak ada mahasiswa aktivis, mahasiswa akademis, semuanya menurut Afami sama. Mereka mempunyai tugasnya masing-masing. Seperti itu. Lalu berbicara organisator kan berasal dari kata organisasi yang ditambah dengan akhiran or, yang artinya seseorang yang berorganisasi, yang mengikuti organisasi, organisator tuh seperti itu. Menurut Kak Fami, lebih penting mana, organisasi atau akademik? Kalau menurut saya pribadi, organisasi atau akademik itu tidak bisa dipisahkan dan tidak bisa dipilih salah satu. Mereka saling berjalan sama-sama, berkesinambungan dan tidak dapat dipisahkan. Karena pada dasarnya kita mendapatkan ilmu di dalam akademik, ruang lingkup akademik, di dalam kelas misal. Dan pengimplementasiannya di dalam suatu organisasi. Jadi menurut Afami ya tidak bisa dipisahkan antara akademik dengan organisasi. Jadi semuanya itu penting ya, nggak bisa dipilih salah satu, milih organisasi atau akademik. Ya, semuanya penting menurut Afami. Dan ketika kita hanya berfokus kepada akademik, bingung juga pengimplementasiannya kita di mana selain di organisasi. Dan sebaliknya ketika kita terlalu fokus di organisasi, kita bingung juga terkait akademik, kita keteteran. Jelas. Membahas soal mahasiswa yang nggak ikut organisasi nih, atau mahasiswa kupu-kupu yang datang kampus pulang itu, menurut pendapat Kak Fami itu gimana sih? Sebenarnya itu hak mereka sih. Iya. Hak mereka, apakah mereka ingin menjadi mahasiswa kupu-kupu atau sebutan apalah, apatis atau apalah, itu hak mereka. Cuma ya lagi-lagi mungkin itu hanya sebatas sebutan, bukan penggolongan. Karena berbeda ketika mahasiswa kupu-kupu sudah menjadi penggolongan, tapi ini hanya sebuah sebutan, gitu kan? Hanya sebutan biasa. Mahasiswa kupu-kupu yang artinya mahasiswa kuliah pulang kan? Ya mungkin ya. Afami juga dulu sempat merasakan seperti itu sih. Yang dirasakan sama Afami karena Afami
belum punya waktu luang yang banyak gitu kan. Mungkin juga dulu Afami seseorang yang individualistis gitu. Jadi kurangnya bersosial. Jadi kuliah pulang, dah beres kayak gitu. Ya, kalau disebut ada keuntungan dan kerugian, jelas mungkin ada ya. Karena kerugiannya mereka kurang berinteraksi sosial sama teman-teman, atau dia kurang bisa memanfaatkan waktu yang ada untuk mencari wawasan, untuk mencari ilmu yang lebih gitu kan. Hanya sekedar di dalam kelas, setelah itu beres pulang. Dan mungkin keuntungannya mereka nggak terlalu pusing karena hanya memikirkan tugas tanpa memikirkan konflik-konflik yang terjadi di luar sana gitu sih. Oke, sebelum penutup nih Kak Fahmi, ada nggak sih motivasi buat mahasiswa yang belum ikut dalam organisasi? Ya, jujur dulu saya pribadi bukan seorang organisator. Saya mendapatkan pengalaman banyak dan mendapatkan perubahan itu di dalam suatu organisasi. Jadi dahulu Afam itu orang yang memang gak ikut organisasi, bener-bener gak ikut organisasi, agak susah untuk bersosialisasi, yang akhirnya keluar dari zona nyaman. Ini sedikit cerita juga ya untuk memotivasi kawan-kawan semuanya. Nah, akhirnya mencoba untuk keluar dari zona nyaman. Pada kelas 2 SMA, organisasi yang Afami ikuti itu adalah organisasi klub motor. Jelas, klub motor hidup di jalanan. Lebih sering di jalanan. Ya, lebih sering di jalanan. Mereka terbiasa dengan panasnya aspal, teriknya matahari. Mungkin bisa disebut tidur di jalanan. Ya, tidur di jalanan. Jadi langsung dihadapkan dengan konflik, dibenturkan dengan konflik dan besar oleh konflik tanpa diberi gambaran dulu bahwasanya menghadapi suatu konflik seperti apa, lalu memanage organisasi itu seperti apa, tanpa adanya pemberian materi atau gambaran dulu seperti itu. Nah, akhirnya kelas 2 SMA mengikuti suatu organisasi klub motor, beberapa kali ganti. Ya alhamdulillah sampai sekarang masih tetap dengan organisasi klub. Sampai sekarang pun masih ikut klub motor. Hanya saja ya mungkin karena sudah ada regenerasi, jadi bagian yang muda-muda mereka berkembang dan berproses. Ya jujur, Afami mendapatkan perubahan semenjak Afami ikut organisasi, terlebih organisasi klub motor yang mengajarkan bagaimana caranya kita menjadi solid, bagaimana caranya kita bertahan hidup di jalan, bagaimana caranya kita mendapatkan teman di jalanan, bagaimana caranya kita menghadapi panasnya aspal di jalanan, teriknya matahari di jalanan, panas kepanasan, hujan kehujanan, dan ya gitulah, banyak susahnya sih. Kalau di jalan itu banyak susahnya jelas. Ketika touring sering kan, kalau klub motor tuh sering touring kan, jalan-jalan kemana, nggak ada saudara, nggak ada penginapan, uang secukupnya kan. Ya akhirnya tidur, itu yang namanya tidur di Hotel Merah Putih. Tahu nggak Hotel Merah Putih? Nggak tahu, apa tuh? Pom bensin. Oh, pom bensin. Tidur di pom bensin, depan pom bensin. Kayak gembel. Padahal ya tujuan kita hanya untuk silaturahmi ke
rekan-rekan klub motor yang lain di luar kota gitu. Itu dalam perjalanan. Tapi setelah sampai ya pastilah dikasih jamuan, dikasih makanan dan lain-lain. Cuma ya lagi-lagi balik lagi ke topik, saya pribadi merasa banyak perubahan atau dibesarkan di organisasi klub motor itu sendiri. Jelas ketika saya mengikuti organisasi kampus yang ada di dalam kampus, kagetnya kenapa? Karena di organisasi klub motor itu tidak terstruktur administrasi, manajemennya seperti apa. Mereka hanya mengandalkan skill mereka, tapi bukan pembentukan, lebih ke skill mereka seperti apa itu. Makanya kaget pas menjadi seorang organisator di dalam kampus. Lah kok ini ada perihal surat menyurat, struktural dan lain-lain gitu kan. Ya mungkin itu perbedaannya gitu. Tapi ya ada sisi positifnya juga. Jadi Afami pribadi ngertilah sedikitnya tentang surat menyurat, tentang bagaimana caranya memanage organisasi, memanage konflik, memanage sumber daya dan lain-lain. Ya untuk rekan-rekan semuanya, saya harap kalian juga dapat mengikuti organisasi, baik organisasi apapun, karena semua organisasi itu tujuannya adalah baik. Betul. Semua organisasi tujuannya adalah baik. Tempat kita berproses untuk kemajuan kita pribadi, gitu kan. Maka dari itu ya saya berharap rekan-rekan semuanya ikut gabung. Ya. Khususnya anak FISIP kudulah ikut organisasi. Terserah kalian mau ikut organisasi apapun, tapi alangkah baiknya ya kalian ikut organisasi yang ada di dalam kampus dulu. Ya. Karena berbicara kita harus tahu rumah dulu sebelum kita main ke luar. Itu kan untuk bekal istilahnya gitu. Oke, sampai ketemu di BBB selanjutnya. Sampai ketemu, jaga kesehatan semua. Jika mau keluar, ikuti protokol kesehatan. Segitu dulu dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Dah.